Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'di. Summa uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatil mubarakah, tahiyati min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Alhamdulillah, subuh yang berbahagia kali ini Allah anugerahkan kepada kita kenikmatan iman yang menghujam di dalam dada, kenikmatan Islam yang senantiasa menjadi ruh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kenikmatan sehat walafiat yang hal tersebut karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaruniakan rizki ke dalam tubuh kita, tubuh yang mana tidak kita perintahkan, tapi mereka memahami apa yang harus dilakukan karena itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, tema kajian tematik kita hari ini kita berbicara tentang keluarga masa kini dalam dekapan Islam. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, kita tahu di zaman hari ini adalah zaman yang berbeda dari zaman Rasulullah SAW berada. Sangat jauh kita 14 abad yang lalu dengan hari ini. Dahulu para sahabat ditemani oleh Rasulullah SAW, para tabi'in ditemani oleh para sahabat, dan para ulama ditemani oleh para salafus soleh, yang mana tentunya kualitas dari zaman-zaman keemasan Islam itu sangat berbeda jauh dengan hari ini. Maka untuk bisa menghadapi tantangan zaman ini, kita harus mencari abar, kita harus mencari ibarah bagaimana Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama salafus soleh dalam mendidik keluarga, dalam mendidik zaman, sehingga banyak munculnya generasi-generasi yang baik di dunia, tentunya juga baik di akhirat. Para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, dahulu orang-orang Quraisy ketika mereka melakukan ibadah haji, maka mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia
akan tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata orang-orang Quraisy berdoa di depan Ka'bah, "Ya Allah, dulu nenek moyang saya, mereka memiliki harta bergelimang, mereka memiliki jabatan yang tinggi, mereka memiliki status sosial yang sangat dijunjung di masyarakatnya. Tolong ya Allah, semua kenikmatan itu berikan kepada saya." Itu doa orang-orang Quraisy saat melakukan ibadah haji di depan Ka'bah, melakukan doa seperti itu. Di zaman sekarang ada Pak doa yang kayak gitu Bu, ya, kalau nggak salah di depan Ka'bah tuh anak muda, ya Allah fulus, ya Allah fulus, bayangin depan Ka'bah ada. Ternyata itu adalah perilaku orang-orang Quraisy zaman dahulu. Mereka menceritakan kegemilangan keluarga dulu mereka, nenek moyang mereka, lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikan semua kepada saya. Tetapi orang-orang beriman, mereka berdoa di depan Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami fid dunya hasanah, ya, di dunia kita mendapatkan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kita juga mendapatkan kebaikan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Jadi di zaman Rasulullah saja sudah ada dua keluarga yang mereka berdoa apa Pak? Rabbana atina fid dunya wa ma hu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang dulu Kau berikan kepada nenek moyang kami. Tapi kata Allah, wa fil akhirati min khalaq. Tetapi di akhirat mereka merugi. Adapun orang-orang beriman, mereka berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tentunya hari ini para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, sebelum Rasulullah datang menyebarkan Islam, doa orang-orang kafir Quraisy doanya seperti itu, Pak. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan seluruh dunia yang dulu Kau berikan kepada bapak saya, kakek saya, kepada saya. Nah, doanya seperti itu. Tetapi ketika Rasulullah datang, Rasul mengajarkan doa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, tentunya kejadian perilaku orang-orang di zaman Quraisy dahulu sebelum Islam datang ternyata tidak lebih dari seputar keduniawian. Yang mereka minta seputar keduniawian dan tidak memahami tentang esensi akhirat. Lalu kita lihat keluarga masa kini hari ini yang menjadi sebuah tantangan besar kita. Di keluarga-keluarga yang kita lihat bagaimana keluarga hari ini orientasinya sangat berbeda. Pertama, di dalam Quran surat Al-Ankabut Allah menyampaikan bahwa laba-laba itu adalah rumah yang paling buruk. Kenapa? Karena ternyata laba-laba itu rumahnya mudah terterpa angin, mudah rusak. Maka bayangkan, tidak hanya rumahnya, tetapi laba-laba sendiri itu dia saling memakan. Ada jenis laba-laba setelah kawin jantannya dimatiin. Habis selesai jantannya dimatiin, si betina bertelur atau melahirkan anak yang banyak, si anaknya memakan si ibunya. Nah, itu keluarga laba-laba. Coba kita lihat hari ini para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, keluarga laba-laba yang rapuh, yang lemah, yang tidak memiliki tujuan akhirat, sehingga mereka dijauhkan dari ketenangan dan kebahagiaan. Apa yang terjadi dengan hal itu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama, mereka
tidak menjadikan landasan Islam sebagai panduan utama. Padahal Allah menyampaikan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Sebelum jaga orang, keluarga kita, jaga diri kita dulu, qu anfusakum. Ini penting untuk terhindar dari yang namanya keluarga laba-laba. Si istri memakan suami, ya, sehingga setelah itu si istri melahirkan anak, ibunya dimakan oleh anak-anaknya. Nah, ini sangat ngeri Bapak Ibu. Karena tidak adanya landasan yang kuat, mereka tidak dekat dengan landasan Islam, maka terhindar dari yang namanya panduan-panduan hidayah. Padahal dalam Quran surat Tahrim Allah merintahkan agar supaya mereka beriman, yang kedua mampu menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kata Sayyidina Ali, yang disebut ku anfusakum adalah alimu auladakum wa ahlikum. Ya. Alimu, ajarkanlah ilmu anak-anak kalian dan keluarga kalian. Ya, adibuhum wa alimuhum, ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Nah, jadi kunci utama supaya keluarga enggak menjadi keluarga laba-laba, keluarga yang saling memakan. Kita dapati bagaimana konflik-konflik di keluarga Bapak Ibu. Si anak nuntut ibunya, ya, si ibu nuntut anaknya, si ayah nuntut anaknya, si anak nuntut ayahnya. Ada suami nuntut istri, istri nuntut suami, bahkan sampai ke pengadilan. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak menjadikan Islam sebagai landasan keluarganya. Maka kata Sayyidina Ali, yang disebut ku anfusakum wa ahlikum naro, adibuhum wa alimuhum, ajarkan adab. Pak, sebuah negeri yang disebut negeri modernitas, negeri berperadaban, adalah negeri yang punya adab. Bangsanya punya adab. Adab itu sesuatu hal yang menjadi landasan dalam dirinya, sehingga tidak butuh hukum. Kenapa? Karena mereka sudah beradab. Orang-orang yang bijaksana, mereka gak butuh hukum. Kenapa? Karena mereka sudah mampu mengontrol dirinya. Ya, karena mereka sudah mampu mengelola dirinya. Maka para jamaah ikhwatu iman rahimakumullah, penting kita mengajarkan adab pada diri kita, mengajarkan adab pada pasangan kita, pada anak-anak kita, dan itu akan menjadi sebuah budaya yang akan terus mengakar. Kalau kata ayah, nak, jangan mencuri, nak. Mencuri itu dolim, mengambil hak orang lain. Bayangkan kalau dirimu punya harta diambil oleh orang, apa yang akan kau rasakan? Sakit ayah. Jangan mencuri. Kalau bahasa sekarang, jangan korupsi, karena kalau nyuri dikit, kalau korupsi bisa triliunan. Nah, jangan korupsi. Kenapa? Karena korupsi yang terdolimi bukan hanya satu orang, bisa satu negara. Hal itu diajarkan oleh ayah, oleh ibu, sehingga menjadi budaya dalam diri anaknya. Mengakar ajaran Islam. Oh iya, mencuri haram, korupsi haram. Lalu setelah diajarkan adab, diajarkan ilmu. Untuk bisa menjadi seorang dokter, itu gak cukup belajar setahun, harus belajar bertahun-tahun. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu butuh dipelajari dan butuh dipraktekkan. Kalaulah untuk menjadi dokter harus kuliah bertahun-tahun, maka bagaimana kita mengajarkan skill anak-anak kita dengan yang lainnya? Karena butuh, anak kita butuh dilatih cara hidup, agar supaya saat mereka berkeluarga, mereka mampu untuk memimpin diri sendiri. Bu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin
Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa didiklah anakmu, adibu auladakum khamsu wa ishrina qabla wiladatihim. Didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia dilahirkan. Bu, didiklah anak ibu, anak kita 25 tahun sebelum ia lahir. Coba Bu, apa artinya? Artinya adalah sebelum kita nikah, ya, sebelum anak kita nikah ya Ibu ya, mereka sudah harus dididik adab dari usia 0 sampai 25 tahun, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Anak perempuan diajarin masak Bu, nyuci Bu, diajarin. Yang utama ibadahnya diajarin, hormat sama suaminya diajarin. Kenapa? Karena itu yang pokok. Setelah itu bisa ajarkan keahlian yang lain. Mau jadi dokter, ajarin bagaimana dia kuliah di kedokteran. Mau jadi psikolog, masukkan ke kuliah psikologi dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kali di rumah diajarkan, ajarkan anak kita tentang keimanan dan ketakwaan, ajarkan anak kita skill bagaimana melayani suami nanti. Masak, nyuci, itu penting. Apakah itu pekerjaan perempuan? Bukan. Tapi itu skill yang harus dimiliki perempuan. Kenapa? Karena kalau laki-laki, ya, mereka pasti akan otomatis bekerja di luar. Coba mata ibu dengan mata bapak beda. Mata ibu kanan kirinya jalan, ya, depan belakangnya jalan, itu mata ibu. Pokoknya di sekitar ibu ngeliat semua. Makanya kalau suaminya nanya, Bu, anduk saya mana? Padahal di depan matanya, bayangkan, anduknya di depan mata, suami gak kelihatan. Kenapa? Karena suami itu fokus ke depan. Kalau lihat jauh bisa. Tapi ibu-ibu lihat kanan kiri itu bisa. Bahkan anak ibu sendiri yang laki-laki, kalau nyari barang nanya ibu. Kalau bapak jarak jauh sekian meter, tahu kenapa? Karena zaman dulu laki-laki untuk mencari nafkah berburu ibu. Jadi yang namanya berburu kan di luar, nggak mungkin di rumah. Perburuan itu didapat, dibawa ke rumah, dimasak oleh ibu. Jadi ini penting mengajarkan anak perempuan bagaimana mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan ajarkan skill bagaimana dia di rumah. Karena kebutuhan suami, matanya dicukupkan, mulutnya dicukupkan, bahkan urusan kasurnya juga dicukupkan. Suami kalau udah makan udah anteng, ya. Ibu punya anak laki-laki pulang sekolah rarungsing gitu kata orang Jerman mah, ditanya, nak kamu belajar apa tadi, gak bakal dijawab. Tapi kalau ibu datang anak laki-laki pulang sekolah, nah ini makannya, makan dulu, ini minum dulu. Udah makan minum, ditanya, nak gimana tadi di sekolah? Dia akan mencurahkan apa yang dia lakukan di sekolah. Kenapa? Karena laki-laki kalau udah dicukupkan makannya, bisa ngomong, Bapak, betul nggak Pak? Betul. Ya. Ada kisah ibunya malah senam, ya. Senam di lapangan RT. Bapaknya pulang nyangkul gak ada nasi. Dia pulang bawa kompor gas, dilempar di tengah ibu-ibu atau ibunya, istrinya yang sedang main senam. Kubrak gitu ya. Suami pulang kerja, nyangkul di sawah capek, istrinya malah senam. Nah, jadi ini penting diajarkan anak-anak kita yang perempuan, mereka beriman, bertakwa kepada Allah, menjaga salat waktunya, sekaligus ajarkan skill-skill bagi mereka, khususnya skill di rumah. Yang berikutnya bagaimana juga ketika anak perempuan ingin dijadikan mereka, misalkan kemampuannya jadi guru, kemampuannya jadi dokter, kemampuannya jadi psikolog, kemampuannya jadi insinyur, silahkan ibu, boleh. Kenapa? Karena kalau kita mengkaji sejarah ibu ya, ini bapak, di zaman Nabi banyak Rasulullah itu istrinya, yang istri-istri Rasulullah ini beliau ummahatul mukmin yang berkualitas. Jadi jangan dikira istrinya Rasulullah itu ibu wanita biasa, enggak. Coba Ibunda Aisyah yang paling muda dinikahi usia 9 tahun. Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis 2000 sekian hadis Pak, 2000 bayangkan.
Jadi urusan rumah tangga di dalam hadis Sahih Bukhari itu kebanyakan riwayat Bunda Aisyah. Kita tahu cara mandi wajib saja, Bu, itu riwayatnya Bunda Aisyah. Berarti si Nabi pinter gak Bapak Ibu? Pinter, cerdas, Bu, bukan lagi pinter, cerdas. Bahkan Ibu Aisyah pernah memimpin perang. Berarti wanita dia harus punya skill. Urusan rumahnya paham, skill rumahnya paham, bagaimana melayani suami, tapi dia punya keistimewaan di luar itu. Yang berikutnya ada namanya Barrah, istri Nabi itu. Barrah yang kita kenal dengan Juwairiyah. Nah, Barrah ini, Pak, Bu, beliau anak kepala suku, ya, yang ketika kalah perang dibebaskan oleh Rasulullah dan dinikahi. Ternyata Barrah ini memiliki intelektual yang tinggi, pintar, jago negosiasi, bahkan juga meriwayatkan hadis juga dari Rasulullah. Jadi istri-istri para nabi kalau kita kaji sejarahnya itu bukan biasa-biasa, Bapak Ibu, orang-orang cerdas. Ya, Ummu Salamah itu kurang cerdas gimana? Ahli strategi. Nah, jadi jamaah ikhwati rahimakumullah, untuk yaitu menjadikan keluarga kita terhindar daripada keluarga laba-laba, maka perlu dibutuhkan adibuhum wa alimuhum, ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Karena adab itu akan melahirkan budaya yang sangat baik. Kalau ilmu dapat menciptakan, mengokohkan adab. Peradaban itu butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmu susah. Pak, sekarang ya negara Vietnam itu kalau mau bangun pabrik, lapor ke pemerintahannya, disiapkan. Kita punya uang 10 triliun, datang ke Vietnam, datang ke kantor pemerintah, Pak, saya mau bikin pabrik. Itu dikasih tahu, diarahkan, nih tempatnya di sini, kondisinya seperti ini, bahkan semua persyaratannya dimudahkan. Misalnya tidak ada ormas, Pak, yang datang ujug-ujug ini itu, tidak. Kenapa? Pemerintah menjamin itu semua. Maka terjadi apa? Investasi besar-besaran di sana. Nah, itu butuh ilmu, dan orang Vietnam hari ini mereka terus belajar, ya. Tidak hanya di negerinya, sampai ke Amerika. Ya. Nah, para jamaah khotimah rahimakumullah, yang namanya beradab itu dibutuhkan ilmu. Maka untuk supaya keluarga kita ini terbebas daripada keluarga laba-laba, masa kini kita dapati banyak, itu harus diawali dari adab dan ilmu. Nah, tentunya adab yang berbasis keimanan dan ketakwaan, ilmu yang berbasis keimanan dan ketakwaan. Kita lihat permasalahan-permasalahan di keluarga yang terjadi di keluarga laba-laba. Yang pertama biasanya masalah komunikasi, Bapak Ibu. Pak, masalah komunikasi, Bu, masalah komunikasi. Kenapa? Ternyata hari ini di Indonesia penggunaan gadget minimal 9 jam sehari, Bapak. Bayangkan, orang megang gadget itu 9 jam sehari, Bapak Ibu. Anak-anak lebih dari itu. Bayangkan kayak orang kerja, Pak Heru, 9 jam sehari megang HP. Kalau ibu ingin bukti, coba aja cek di pengaturan. Di sana ada yang disebut dengan kesehatan berhandphone gitu ya. Diklik itu bisa dilihat penggunaannya berapa jam. Terus yang dibuka apa aja, itu ada. Nah, di Indonesia minimal orang megang HP sehari 9 jam. Apalagi hari ini wifi di mana-mana. Sehingga ketika orang memegang HP masing-masing, terciptalah individualis. Anak-anak kita megang HP, ibu bapaknya megang HP, sehingga ketika makan fokus ke HP. Itu 9 jam, Bapak Ibu, minimal bayangkan. Kalau anak-anak kita yang suka game online, itu lebih daripada itu, bisa 24 jam kuat. Pak Heru suruh dagang 24 jam, gak kuat kita, Pak, ya.
Saya suruh kerja 24 jam nggak kuat. Anak-anak kita yang main game kuat, Pak. Nah itu ngeri. Apalagi main game roadblock hari ini. Anak-anak diajarin dia main game roadblock, Bapak Ibu. Itu di game roadblock itu anak-anak bisa dapat duit bohongan. Ada yang dapat 50 juta, ada yang dapat 1 triliun, 5 triliun. Tapi uang bohongan, dalam artian itu hanya permainan. Nah, anak-anak kita bisa 24 jam main itu, kenapa? Dikasih hadiah. Ada yang sifatnya juga judi, dia punya semacam poin. Nah, tadi perjualbelikan gamenya gitu. Nah, ini sangat berbahaya ya, ketika keluarga laba-laba. Yang pertama kali masalah adalah komunikasi, sehingga tidak ada kepercayaan antara suami ke istri, antara istri ke suami, bahkan antara anak ke orang tua. Ini berbahaya. Jadi apa? Kembali kepada ajaran Islam yang dibangun di keluarga. Yang pertama adalah komunikasi. Kalau ibu bapak coba cek ya, setelah berkeluarga bertahun-tahun, coba Pak, yang paling banyak kan komunikasi. Ya, tidak sedikit orang bercerai itu gara-gara komunikasi. Si suami pengennya A, istri pengennya B. Ya, nggak ketemu, akhirnya pusing. Ya. Nah, maka ini penting belajar untuk komunikasi. Karena bahasa Quran kalau ibu bapak lihat di buku nikah ya. Di buku nikah itu kan ada surat An-Nisa ayat berapa ya? Saya lupa lagi. Wa in karihtumu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Itu pakai ayat itu, Pak. Dan jikalau engkau wa in karihtumu syai'an, membenci sesuatu daripada pasanganmu, wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Ya, boleh jadi Allah ingin memberikan sesuatu yang banyak kepadamu. Jadi Al-Qur'an memandang keluarga, memandang hubungan kita dengan pasangan kita, banyak sekali sesuatu hal yang kita nggak sukai dari pasangan kita. Tapi Allah menyampaikan wa antajallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi Allah memberikan banyak kebaikan di sana. Artinya apa Bapak Ibu? Masalah komunikasi ini penting untuk kita belajar. Mohon maaf, saya awal nikah Bapak Ibu boncengan sama istri. Istri bilang, "Bi, bakso itu kayaknya enak." Saya bilang, "Enak bakso itu ya, bakso rudal Pak, lewat sini." Enak, udah nyampe rumah marah. "Kenapa gak beli bakso?" Bayangin Pak, kan yang disebutkan apa? Bakso itu enak. Saya jawab, "Iya." Kalau minta, "Bi, minta bakso rudal dong." Baru kita ini kan. Tapi sekarang udah profesional Pak Dokter ya. Kenapa? "Bi, itu kayaknya enak." "Mau Mi?" Enggak, ini cuman pernyataan doang." Nah, aman. Kalau sekarang udah 13 tahun berumah tangga ya udah tahu lah gitu. Dulu awal-awal gitu. Berarti cara komunikasi perempuan dengan laki-laki beda. Apalagi kalau udah rarungsing Bapak Ibu ya. Punya istri nih ibu-ibu rarungsing tuh pokoknya gak jelas lah gitu ya. Ibu-ibu lagi menstruasi misalnya, itu rarungsing Pak Dokter. Rarungsing itu bahasa Sunda yang mendefinisikan udah gak jelas pengen apa aja gitu, gak jelas. Pengennya itu emosi aja. Nah, ketika menghadapi isi awal-awal PMS, awal-awal menstruasi itu kan gak mudah Bapak. Tahu-tahu marah ke kita, habis marah pengennya tuh Abi tahu-tahu pulang bawain duren misalkan. Misal ya, kan nggak ngomong, tahu-tahu ya pengennya pulang dari rumah ya, pulang ke rumah itu bawa duren. Coba kalau WA ya, "Bi, bagi duren dong, beliin duren." Kita beliin gitu. Itu perempuan dan tidak disadari itu sering terjadi. Nah, kalau laki-laki kadang pengennya tuh karena laki-laki itu adalah orang yang pengen dihargai, biasanya pengennya apa? Yaitu pengen punya istri nyiapin makan. "Bi, makan Bi," gitu ya nih. Terus ditungguin ya. Orang zaman dulu ibu-ibu saya ya, kalau bapak pengen makan dibawain ibu, dibawain walaupun ibu gak makan ditemenin duduk ya.
Kenapa? Nah itu ada perbedaan ternyata. Wa in karihtumu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu dari pasanganmu, tetapi Allah hendak memberikan sesuatu kebaikan yang banyak. Karena terus terang kita dengan pasangan beda, Bu. Beda. Antara suami dengan istri atau istri dengan suami itu beda. Banyak sekali perbedaannya. Tidak hanya usia-usia awal pernikahan, sampai sepuh pun nggak kurang-kurang kadang suami istri itu beda pendapat. Apalagi kalau sudah beda pendapatan. Nah maka ini penting untuk supaya terhindar dari keluarga laba-laba, satu sama lain saling menuntut, maka harus belajar ilmu komunikasi. Si suami paham bagaimana istrinya, si istri bagaimana paham suaminya. Begitupun masalah anak, Ibu. Anak kita, baik ke anak laki-laki ataupun ke anak perempuan itu beda. Ya, zaman dulu ya sama orang tua dipukul udah nerima. Zaman sekarang nggak bisa orang tua main mukul anak. Anak nggak bisa dipukul kakinya, nggak bisa. Zaman dulu kita dipukul ya sabar-sabar aja pewan. Sama orang tua gitu nggak bisa dipukul. Kamu gak nurut dipukul. Zaman dulu. Zaman sekarang jangan coba-coba. Nah maka terhindarnya seseorang dari keluarga laba-laba adalah tatkala mampu berkomunikasi dengan baik. Maka komunikasi pertama harus dibangun oleh ayah. Nih ayah harus pinter. Komunikasi dibangun oleh ayah terlebih dahulu karena ayah pemimpin. Sebelum ketika kita berkeluarga kita amati ya, analisis istri kita seperti apa maunya dia, apa kesukaannya, apa yang dia tidak suka. Itu harus dirinci, harus tahu, sehingga apa yang dia suka kita katakan. Dan kita harus memanage. Begitupun ibu, apa yang nggak disukai suami, apa yang disukai suami. Itu akhirnya ketika kita tahu suka dan tidak suka satu sama lain, kita mampu membangun narasi, yang narasi tersebut kita bangun atas kenyamanan masing-masing. Ini penting ya. Keluarga-keluarga muda, tidak hanya keluarga muda yang udah punya anak punya 1, 2, 3 sampai udah kakek nenek pun itu harus dibangun. Nah, yang pertama kali bangun komunikasi ya. Yang kedua, sering terjadinya problem hari ini adalah masalah keuangan. Bu, Pak, saya belajar di pesantren. Bab nikah itu belajar usia kelas 2 SMA. Terus diteruskan harus hafal surat An-Nisa. Jadi syarat lulus harus hafal surat An-Nisa. Bu, di surat An-Nisa terdapat ayat tentang apa saja, Bu? Itu Pak Ustadz ayat poligami. Ya, iya, Bu, itu di awal-awal surat. Tapi di pertengahan surat atau di ayat 10 sampai seterusnya, setelah pembahasan nikah ada pembahasan cerai, ada juga pembahasan waris dan pembahasan bagaimana membimbing keluarga. Dan hampir kebanyakan bab waris, Pak Heru. Berarti kalau bicara waris bicara apa, Pak? Uang. Nah, problem di zaman hari ini adalah problem ekonomi. Ini berpengaruh, Pak Bambang. Kalau zaman dulu suaminya tentara, suaminya polisi, suaminya petani, istrinya itu di rumah biasanya kreatif. Kalau bapak saya petani, ibu saya jahit untuk nambah-nambah. Namanya petani, Pak Iwan ya, Pak Iwan pengalaman nih. Nanam jagung ya, habis panen harganya jatuh. Gitu ya. Bapak saya nanam cosin, Bu, sawi. Udah nanam, beres Pak Heru, dibawa ke pasar. Ditanggung, nggak naik mobil, Pak. Nggak naik angkot, nanggung tuh dari rumah ke pasar. Jam 4 sudah ada di pasar. Bayangin Pak Dokter, jualan itu sampai waktu subuh, saat subuh dulu, habis saat subuh datang lagi ke jam 6 pagi, nggak ada yang beli. Apakah socinya dibawa lagi? Enggak, didiemin di pasar, pulang lagi. Bayangin. Ya. Nah, zaman dulu si suaminya bekerja atau berusaha, si istrinya di rumah juga kreatif.
Ada yang dia sambil masak terus dijual, ada yang dia jahit, ada yang dia apa gitu ya. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu dulu di kampung dia menjadi buruh tani. Ya sedikit Bapak Ibu. Nah, jadi ini penting masalah keuangan itu harus benar-benar kita punya rencana. Berapapun uangnya. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi kesalahan yang banyak hari ini. Ya. Di Bandung kemarin ada ibu meracun kedua anaknya. Anaknya yang masih kecil diracun Bapak. Dianya bunuh diri, gantung diri. Nulis surat. Kenapa itu terjadi? Si suaminya main judi online. Gak kerja, minta duitnya ke istri. Istrinya pusing kan? Bayangkan seorang wanita dia harus memikirkan anaknya, kedua anaknya, si suaminya gak kerja main judol. Kalah minta ke istrinya. Bayangkan Pak. Setiap hari seperti itu dan tidak ada support system dari keluarga yang lain, tidak ada support system. Si istri pusing, akhirnya dia memiliki semacam kekhawatiran. Kalau saya meninggal, anak saya nanti gimana? Gak mungkin suami saya bisa ngurus. Akhirnya sebelum dia mati bunuh diri, anaknya dulu dimatiin. Kenapa? Karena si ibu khawatir, bukannya mau membunuh anak tersebut. Kalau dalam aspek psikologi Pak ya. Karena kalau udah mentok itu prefrontal cortex yang untuk mengurus masalah apa pertimbangan itu hilang Pak. Amigdalanya aja yang kerja. Oh pokoknya kamu gini-gini udah ya kayak orang nafsu kan, akalnya udah hilang. Nah, hal itu kenapa ternyata problem di finansial. Nah, maka belajar tentang financial plan ya, perencanaan keuangan diajarkan Bu. Pak, anak bapak, anak ibu kasih uang diatur ya, dari SD sudah dikasih. Nah, ini kamu kasih uang jajan selama seminggu, dikasih berapa? Misalkan 50.000. Coba kamu atur ya. Uangnya tetap di ibu boleh, tapi catat dia sehari misalkan jajannya 2.000, dicatat. Nah, nabung ya, diajarin. Karena kalau kebiasaan defisit, oh udah dah minjem sana apalagi ditambah kebiasaan minjem udah ngaco. Ya, ketika minjam hanya untuk hawa nafsu, lama-lama dia mudah meminjam, tidak mudah membayar. Kenapa? Karena tidak ada pemasukan yang dia punya. Lain dengan orang minjam untuk usaha, dan dia tentunya juga memiliki planning, memiliki rencana. Oh, saya minjem hanya 20%-nya dan saya mampu bayar. Makanya di bank ya, Pak Wid nih orang yang diperbankan paham, kalau mau minjem itu dicek dia punya aset apa. Aset itu menjadi jaminan. Kenapa? Kalau nggak aset ya gaji, slip gaji, coba slip gajinya berapa ya. Mau kredit motor ya itu dilihat dulu, cek berapa gajinya ya. Minimal untuk bayar utang tuh 30%, maksimal. Kenapa? Agar supaya 70% bisa digunakan untuk biaya sehari-hari. Nah itu Bu, bayangin, orang perbankan, orang leasing pun paham. Gak mungkin ngasih cicilan motor ya kalau orangnya gak ngerti financial planner ya. Nah maka ini penting. Keluarga-keluarga hari ini hancur gak sedikit karena hutang, hancur gara-gara karena gak bisa ngelola uang. Ini penting Bapak Ibu. Jadi mulai dari kecil diajarkan anak-anak kita ya, agar supaya ketika mampu mengurus keuangan dengan baik, maka dia menjadi dewasa. Jadi para ulama mensyaratkan seorang itu dewasa ketika dia sudah paham syariat Allah, tidak usah disuruh sholat, tidak usah disuruh zakat, dia paham. Yang kedua, dia paham mengelola keuangan. Itu orang dewasa. Nah, jadi hari ini problem-problem di keluarga, salah satunya di keluarga yang disebut keluarga laba-laba tadi, selain komunikasi adalah masalah finansial. Jadi ini penting Bapak Ibu masalah keuangan ini, dan diajarkan di surat Yusuf. Surat Yusuf itu dari A sampai Z-nya Bu, dari awal surat sampai akhir surat. Itu kan bagaimana membahas tentang Nabi Yusuf mampu menjaga stabilitas ekonomi di negeri Mesir yang hampir negeri Mesir itu akan menjadi negeri yang bangkrut. Nabi Yusuf mampu melakukan itu dan mampu membenahi terkait bagaimana pembendaharaan negara, bagaimana mengelola pangan, bagaimana mengelola distribusi dan sebagainya.
Nah, maka kalau Al-Quran mengajarkan itu semua, kita pun harus diajarkan di rumah. Komunikasi dibangun. Yang kedua, masalah finansial. Nggak sedikit, ya kan, orang-orang kita datang ke orang minjem uang. Yang mending minjem itu kita ada bayarannya, ada untuk membayar. Kalau nggak ada, namanya ngutangin boleh Bu, tapi kalau kita meminjam kepada orang lalu kita niat nggak bayar, itu kan dosa. Memang yang menghutangi dia akan dapat pahala tuh, walaupun misalkan si A-nya yang hutang nggak bayar-bayar, dia akan dapat pahala. Tapi orang yang berhutang, kalau dia punya niat saya minjem utang nggak mau bayar, itu dosa. Nah, maka pendidikan kedua setelah komunikasi adalah bagaimana di keluarga agar supaya tidak menjadi keluarga laba-laba, membangun pendidikan finansial. Karena dahulu orang-orang Quraisy, Bu, orang-orang Quraisy itu mata pencahariannya tuh pedagang. Orang-orang Mekah petani. Nah, maka Nabi mensyaratkan pemimpin harus dari Quraisy. Kenapa dari Quraisy? Orang-orang Quraisy itu biasa ekspansi, Bu. Orang yang usaha, orang yang bisnis itu biasanya cepat melakukan ekspansi, perluasan. Dan pemimpin tuh harus punya pola seperti itu. Nggak bisa jadi pemimpin tuh udah cukup segini aja, gitu ya. Jadi para jamaah khotimah rahimakumullah, ini penting untuk kita cermati bahwa kemampuan mengatur finansial itu sesuatu hal yang utama. Maka para jamaah khotimah rahimakumullah, termasuk tentunya pengaturan finansial itu kita tahu mana harta haram seperti riba, ya kan, seperti goror, kita harus tahu goror gitu ya, lainnya seperti itu harus tahu. Kenapa? Innal halala bayyinun, yang halal itu udah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu udah jelas. Wa baina umur mustabihatun, dan ada subhat-subhat yang itu harus kita ketahui. Nah, jadi para jamaah khotimah rahimakumullah, ini penting pengetahuan terkait finansial. Yang ketiga, para jamaah khotimah rahimakumullah, agar supaya kita tidak menjadi keluarga laba-laba, memahami tentang komunikasi. Yang kedua, terkait memahami tentang finansial. Yang ketiga, kita di zaman hari ini harus memahami perkembangan zaman. Harus. Dulu pernah cerita ada ustadz dari kampung datang ke kota, dikasih air putih Pak Dokter. Setelah minum mabok, ternyata itu anggur putih. Ya, datang ke temannya dikasih air putih, ternyata air putih itu anggur putih, diminum aja. Padahal kan air putih sama anggur putih kan beda, dicium aja oh ini udah alkohol, tapi karena gak tahu diminum aja. Nah, jadi penting kita mengetahui perkembangan zaman hari ini, entah itu dalam segala bidang Bapak Ibu ya, budaya, entah itu ekonomi, itu penting. Kenapa? Karena hari ini usaha pun atau bisnis pun banyak yang ketipu. Ya kan Bapak Ibu, umroh aja banyak yang ketipu. Ya, dulu di mana travel apa namanya? Yang dia melakukan penipuan gitu, hampir ribuan jamaah. Ya. Terus juga di dalam bisnis gak sedikit juga tipu menipu. Ya, maka dari itu jamaah khotimah rahimakumullah, ini menjadi cerminan buat kita bahwa semakin hari ini zaman maju, maka semakin kita harus memahami perubahan ini. Apalagi sekarang katanya ada AI, artificial intelligence. Tapi saya nggak tahu tuh AI ini sejauh mana. Katanya manusia bakal diganti dengan robot. Nanti yang kerja di pabrik robot. Tetapi seintelektual apa manusia hari ini sehingga mampu menyingkirkan manusia lainnya? Kan mereka butuh pasar. Artinya yang namanya dia bikin pabrik kan butuh pasar. Kalau pasarnya nggak punya uang, beli pakai apa? Apakah dengan cara nanti akan dijadikan budak? Itu kita nggak tahu. Karena yang namanya sejarah itu muter Pak Dokter ya, kata Ibnu Khaldun. Itu muter.
Kalau zaman dulu perbudakan dengan penjajahan, kolonialisme. Nah, kalau hari ini kita nggak tahu seperti apa. Tapi intinya secara konsep peradaban itu sama. Akhirnya melahirkan status sosial yang berbeda. Datang Belanda ke sini kan akhirnya dibikin status sosial. Golongan pertama Eropa, yang kedua orang Cina, orang Arab gitu ya. Yang ketiga kita, Bu, golongan Irlander disebutnya. Golongan apa? Irlander. Irlander itu golongan kayak budak lah gitu, Bu. Itu orang Belanda menjajah Indonesia, yang dilahirkan oleh dia adalah kolonialisme. Nah, maka jamaah ikhwati rahimakumullah, kita harus memahami perkembangan zaman agar supaya kita tahu ilmunya. Nah, ini tentunya 3 rangkaian ini itu tidak lepas dari bingkai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya. Jadi penting untuk kita agar supaya keluarga masa kini, yaitu dalam dekapan Islam, itu harus senantiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai nilai budaya di dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah ikhwati rahimakumullah, tentunya ini menjadi sebuah landasan untuk kita hari ini, bahwa ternyata kita tidak akan pernah bisa diam, kita tidak akan pernah bisa istirahat. Makanya Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah ketika ditanya, ya Imam, apakah kita bisa beristirahat? Kalaulah apakah setan itu tidur gitu ya? Kata Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, kalaulah setan itu tidur, saya bisa istirahat. Bayangin, Bu, setan aja tidak ada istirahatnya, setan. Artinya dia akan mengganggu manusia terus-menerus. Nah, maka orang-orang beriman tidak akan pernah istirahat di dunia. Kenapa? Diganggu setan. Sampai orang beriman itu masuk surga baru bisa beristirahat dengan baik. Nah, para jamaah ikhwati rahimakumullah, maka sampai usia sepuh pun kita akan disodorkan dengan berbagai macam masalah. Maka dari itu, untuk bagaimana kita bisa terbebas dari banyaknya masalah, kita harus menjadi orang-orang yang memahami esensi kehidupan di dunia ini. Apa esensi kehidupan di dunia ini? Rasul menyampaikan bahwa kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, au abiri sabilin, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Artinya apa? Orang asing pasti dia menyiapkan perbekalan. Pasti apa? Orang yang namanya sedang menyeberang jalan pasti dia penuh dengan kehati-hatian. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadiri sobaha. Apabila engkau berada di sore hari, jangan sekali-kali menunggu untuk berbuat kebaikan sampai tibanya pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadiril masaa. Apabila engkau berada di pagi hari, jangan sekali-kali menunda untuk melakukan amal kebaikan sampai tibanya sore hari. Khudh min sihatika, ambillah masa sehatmu untuk terus beramal kebaikan, untuk menyiapkan bekal di akhirat nanti, untuk berwakaf, untuk bersedekah, lisakomika, sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika, dan persiapkan hidupmu, hidup kita untuk beramal kebaikan sebanyak mungkin, limautika, sebelum datang waktu mati kita. Para jamaah ikhwati iman rahimakumullah, mati itu nyata, hidup juga nyata. Allah memerintahkan hidup harus beramal soleh yang banyak. Mati itu adalah proses bagaimana setelah manusia hidup dimatikan lalu dihidupkan lagi. Ya, jadi artinya kullu nafsin dha'iqatul, setiap nyawa merasakan mati, rasa, Bu. Tapi yang esensi itu adalah hidup. Kenapa? Karena hidup itu kan ada waktu. Sedangkan maut itu hanya merasakan, setelah itu di alam kubur kan akan ditanya, berarti hidup. Ditanya oleh malaikat. Sampai nanti kita akan menghadapi kehidupan di akhirat. Berarti kan terus hidup. Nah, maka pada jamaah ikhwati rahimakumullah, esensi daripada kehidupan ibadah kepada Allah. Esensi daripada kehidupan beramal soleh yang banyak. Esensi daripada hidup bagaimana kita memperbanyak tobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita, dan kita menjadi orang-orang terbaik. Hendaklah ibu menjadi seorang ibu yang terbaik. Hendaklah bapak menjadi bapak yang terbaik. Hendaklah engkau anak menjadi anak yang terbaik, yang mampu memberikan kontribusi untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, untuk saudara, dan untuk masyarakat. Maka dari itu,
akan terbebas kehancuran suatu negeri ketika negeri tersebut beriman, bertakwa kepada Allah, dan mereka satu sama lain saling peduli, berwasiat dalam keadaan kebaikan dan berwasiat dalam keadaan kesabaran. Maka jemaah ikhwati iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari keluarga laba-laba yang mana keluarga ini satu sama lain saling memakan, entah ayahnya memakan istrinya, entah istrinya memakan suaminya, atau entah yaitu anak yang memakan kedua orang tuanya dan sebagainya. Dan itu di Quran termaktub bagaimana Nabi Khidir pun membunuh seorang anak laki-laki karena takut orang tuanya jadi kafir. Itu ada ayatnya ya, anak laki-laki itu dibunuh sehingga terbebas kedua orang tuanya dari kekafiran. Nah, setelah itu orang tua tersebut akan melahirkan orang-orang yang soleh. Kenapa? Maka dari itu pentingnya untuk kita mendidik diri kita, anak-anak kita minimal iman dan takwanya. Minimal itu Pak ya, iman dan takwanya. Kenapa? Walaupun dia pintar Allah jaga, walaupun dia kurang pintar Allah jaga. Jadi kalau udah iman takwa, pintar ya jaga, kepintarannya dijaga. Ketika dia iman dan takwa, walaupun dia bodoh sekalipun Allah akan jaga. Kenapa? Kuncinya keimanan. Maka ketika beriman dan takwa dan dia beradab, dimanapun dia hidup akan senang ya. Orang beradab itu Pak, orang akhlaknya baik, orang iman dan takwa, walaupun mohon maaf kerjanya tukang sapu, disenangi banyak orang. Kenapa? Adabnya bagus, tukang sapu. Nemu uang sekantong gede miliaran dibalikin. Kenapa? Itu bukan punya saya. Nah, hal itu penting. Walaupun dia bahasanya tukang sapu, dia itu beradab, berilmu ya, artinya dia bertakwa kepada Allah, dia tidak mencuri. Nah, itu luar biasa. Nah, yang berikutnya anak kita pinter, walaupun pinter banyak sekali yang menggoda, dia tetap beriman bertakwa pada Allah, terhindar dari godaan itu semua. Maka penting, iman takwa itu penting. Yang kedua, bagaimana anak-anak kita dia beradab dan berilmu. Kenapa? Agar supaya mampu menghadapi tantangan zaman hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.